Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, dia bukan seorang nabi ataupun rasul, akan tetapi begitu istimewanya sehingga Allah mencatatkan namanya dalam satu surat dalam Al-Quran. Salah satu dari sekian banyak orang soleh yang namanya tercatat abadi dalam kitab suci Al-Quran adalah Imran bin Matsan. Ia dan keluarganya bahkan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama surat ketiga dalam Al-Quran, yakni surat Ali Imran, yang berarti keluarga Imran. Kisah keluarga Imran pun menjadi inspirasi bagi setiap keluarga Muslim, terutama pada orang tua yang berharap memiliki keturunan yang mulia. Namun sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, bagi sahabat Islami yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Islami tidak ketinggalan dengan berita-berita yang disajikan oleh Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat-sahabat Islami lainnya. Imran dan istrinya Hannah menjadi salah satu contoh dari orang tua yang sukses mewujudkan keinginan untuk membangun keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah, hingga kemudian melahirkan generasi yang mulia dan memiliki peran besar bagi umat manusia. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 33-34. Ketika itu Imran berusia lanjut sedangkan istrinya adalah wanita mandul. Hannah terus berdoa kepada Allah memohon agar diberikan seorang anak. Allah mewahyukan kepada Imran bahwa ia akan diberikan anak. Kemudian Imran mengabarkan pada istrinya. Hannah senang mendengar kabar itu dan segera ia pergi ke tempat suci dan bernazar kepada Allah bahwa kelak anak yang dilahirkan akan menjadi hamba soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Hannah berharap Allah memberinya anak laki-laki, tapi Allah memberinya bayi perempuan. Hannah pun bingung bagaimana memenuhi nazarnya, dan apa mungkin seorang perempuan menjadi pelayan di tempat suci. Akhirnya bayi perempuan itu pun lahir dan diberi nama Maryam, yang kelak akan menjadi ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang ingin merawat Maryam karena ayahnya adalah orang baik serta dirinya sendiri orang soleh. Karena itu pula orang-orang sepakat untuk mengadakan undian dan dimenangkan oleh Zakaria, paman Maryam. Zakaria begitu mencintai Maryam karena ia tahu bahwa kelak Maryam akan menjadi wanita mulia dan diberkahi. Ia pun merawat dan membesarkan Maryam dengan penuh kasih sayang. Nabi Zakaria mengalami kejadian-kejadian yang ajaib ketika ia merawat dan membesarkan Maryam. Di antaranya, ia terkejut ketika melihat sebuah piring penuh berisi kurma yang menebarkan aroma ke seluruh ruangan. Nabi Zakaria keheranan bagaimana mungkin ada orang yang memberikan kurma itu, sedangkan ia adalah seorang wanita yang beriman serta setia kepada Allah. Ia menjauhkan dirinya dari kehidupan duniawi. Ia tak berhubungan dengan dunia luar, kecuali sebuah jendela kecil untuk melihat langit. Ia kemudian bertanya tentang asal kurma itu dan dijawab dengan rendah hati oleh Maryam bahwa makanan itu dari Allah. Di kemudian hari, Nabi Zakaria mengunjungi Maryam lagi, yang kala itu sedang bersujud kepada Allah. Ia juga melihat sebuah piring penuh berisikan buah-buahan. Ia pun kembali dibuat kaget dan kagum akan Maryam yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Kejadian aneh lainnya adalah Maryam memiliki seorang anak meskipun ia tidak menikah. Anak tersebut olehnya diberi nama Isa. Ia melahirkan anaknya bukan di tempat biasa ia mengurung diri terhadap kehidupan dunia.
Akan tetapi Isa dilahirkan di sebuah perbukitan nan indah. Saat ia mendengar kabar dari malaikat bahwa dirinya akan dikaruniai seorang anak, maka ia khawatir dan memutuskan untuk pergi dari mihrabnya. Ia khawatir takut orang-orang akan menduga hal-hal buruk padanya. Saat Isa lahir pun, tak ada yang mengetahui keberadaan Maryam dan bayinya. Sampai ia memutuskan kembali ke mihrabnya dan membawa bayinya. Dalam perjalanan, ada orang yang mengetahui Maryam membawa bayi dan kabar itu pun segera tersebar luas. Saat ia sedang sholat dan Isa tertidur, Zakaria dan orang-orang ahli nujum masuk ke ruangan Maryam. Mereka menjelek-jelekan Maryam yang menurut mereka kelahiran Isa adalah perbuatan mungkar Maryam. Tak bisa berkata apa-apa dan hanya menunjuk bayinya. Itu yang dilakukan Maryam saat orang-orang mengatai dirinya. Anehnya bayi tersebut bicara meskipun masih dalam buayan. Zakaria yang mendengar bayi itu bicara, ia beriman kepada Isa dan bersujud kepada Allah. Sebagian orang mengimani mukjizat ini, dan sebagian juga ada yang mengingkarinya. Sahabat Islami, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keluarga Imran ini. Salah satunya adalah bahwa dengan doa, maka setiap kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.